Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Bella Vincentius Gabriel Manalu dari Prodi Rekayasa Implementasi dan Otomasi dengan NIM 1244965. Jadi di sini saya akan membahas secara lengkap skematik CV rangkaian berbasis ESP32S2. Rangkaian ini dirancang untuk mengontrol berbagai sensor motor dan perangkat eksternal. Saya akan menjelaskan setiap bloknya secara seksama ya, secara detail, sebisa mungkin detail ya guys. Mulai dari sumber daya, mikrokontrolernya, sensor-sensornya, hingga motor-motor servo ini guys. Dengan memahami skematik ini kita bisa tahu alur daya, alur sinyal, atau bagaimana semua komponen saling berhubungan. Kita mulai dari power and USB. Bagian ini power sangat penting ya, karena kalau nggak ada power tidak bisa nyala ya guys ya. Tapi power ini juga membutuhkan tegangan yang stabil, jadi kalau tidak stabil meledak kayaknya. Pertama kita punya konektor USB. USB ini berfungsi untuk memberi daya 5 volt, juga untuk pemrograman SP32 dengan 5 volt dari USB masuk ke rangkaian regulator. Di sini chip regulator yang menurunkan tegangan dari 5 volt menjadi 3,3 volt. Dengan 3,3 volt ini adalah tegangan utama untuk SP32 sensor digital. Kapasitor ini dipasang untuk menyaring noise ya, dan menjaga tegangan supaya stabil. Ada juga ini dioda untuk mencegah arus balik ya, dari sumber daya eksternal yang bisa merusak rangkaian. Sampingnya ada fuse kecil ya, sebagai pengaman arus berlebih. Di bagian ini LED power ya, LED power. LED ini akan menyala ketika rangkaian mendapat daya, sehingga memudahkan pengecekan saat troubleshooting. Jadi blok power USB ini bertugas untuk memastikan semua komponen dapat tegangan aman ya dan stabil. Oke, lanjut kita lihat di bagian ISP-nya. ISP ini adalah microcontroller 32 bit yang sudah dilengkapi dengan WiFi, cocok untuk aplikasi IoT atau robotik. Di skematik ini, setiap pin ESP32 dihubungkan ke komponen atau konektor tertentu. Kita bisa lihat ada beberapa jalur GPIO yang menuju ke sensor, motor, dan LCD. Ada terlebihnya Oke. Di sekitar ESP ada banyak kapasitor decoupling kecil. Kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi gangguan atau noise pada supply daya chip, terutama saat ESP32 mengaktifkan WiFi yang memerlukan arus tinggi secara tiba-tiba. Semua jalur ground dihubungkan ke satu titik agar rangkaian lebih stabil. Ini adalah prinsip dasar desain PCB agar tidak
ada perbedaan tegangan antara bagian. Intinya blok ESP32 ini adalah pusat kendali seluruh rangkaian. Sekarang kita beralih ke akuator. Mana akuator? Akuator. Bagian servo ya ini ya guys ya. Sekarang kita ke motor servo dan motor stepper. Di sini adalah konektor 3 pin untuk servo motor, pin VCC untuk 5 volt. Ya. Oke. JND untuk ground. Ground. Dan satu pin sinyal kontrol dari ESP32 mengirim sinyal PMW. Di bawahnya ada konektor motor stepper. Motor stepper ini memerlukan driver eksternal untuk mengatur arus dan torsi. Jadi konektor ini mengirim sinyal step dan arah dari ESP32 ke driver. Dengan kombinasi servo dan stopper kita bisa membuat robot atau alat otomatis dengan gerakan presisi. Lanjut kita ke sensor kapasitif ya. Sensor kapasitif. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi saat ada benda mendekat atau disentuh. Sensor ini biasanya menghasilkan sinyal digital yang dibaca langsung oleh ESP. Di sampingnya ada sensor induktif. Ya ini ya sensor induktif digunakan untuk mendeteksi benda logam dengan memanfaatkan perubahan medan magnet. Sama seperti kayak sensor kapasitif, sinyal keluarannya berupa digital sehingga mudah dibaca oleh mikrokontroler. Kedua sensor ini sangat umum dipakai di industri untuk mendeteksi objek tanpa kontak fisik sehingga lebih awet dan tahan lama. Lanjut ada dua encoder magnetik ya. Encoder ini penting untuk membaca posisi atau kecepatan putaran motor. Encoder mengeluarkan dua sinyal yaitu A dan B. Ini dibaca oleh ESP32 untuk mengetahui arah putaran dan jumlah langkah. Dengan informasi ini kita bisa mengontrol motor dengan lebih presisi. Biasanya encoder digunakan di robot, di printer 3D atau CNC untuk memastikan pergerakan sesuai perintah. Lanjut kita ke LCD panel. Bagian atas juga ada LCD panel. Ya, digunakan menampilkan nilai seperti status sensor, nilai encoder atau perintah yang sedang dijalankan. Dan untuk modul komunikasi LCD bisa digunakan I2C atau SPI. Di skematik ini jalur SDA dan SCL mendalilkan komunikasi I2C. Dengan LCD, penggunaan bisa melihat langsung kondisi sistem tanpa harus terhubung ke komputer. Output atau eksternal. Bagian output dan eksternal ini memberikan fleksibilitas untuk menambah perangkat tambahan. Kita bisa menghubungkan relay, LED, buzzer, atau modul lainnya sesuai kebutuhan. Jadi rangkaian ini tidak hanya terbatas pada komponen yang sudah ada, tetapi bisa dikembangkan lebih jauh. Oke, kita mungkin kayaknya itu aja guys yang kita jelaskan. Kita rangkum skematik ini memanfaatkan ESP32S2 sebagai pusat kendali ya. Daya masuk dari USB diatur oleh regulator, lalu didistribusikan ke sensor, motor, dan LCD. Semua perangkat terhubung ke ESP32 melalui GPIO, sehingga mudah diprogram sesuai kebutuhan.
Dengan desain seperti ini, kita bisa membuat berbagai aplikasi seperti robot, alat ukur otomatis, atau sistem kontrol industri kecil. Oke, semoga penjelasan skematik ini membantu kalian memahami alur rangkaian elektronik yang kompleks. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Saya John Vela, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.